Al-Isra ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian surat Al-Isra ayat 100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه
جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جئنا بكم لفيفا فإذا جاء الآخرة جئنا بكم لفيفا. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lau seandainya antum kalian, seandainya kalian tamlikuna, kalian memiliki khazaina rahmati rabbi, khazaina perbendaharaan, rahmati rahmat rabbi Tuhanku. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir, ya, kalau seandainya kalian memiliki perbendaharaan rahmat dari Tuhanku. Yang dimaksud perbendaharaan rahmat maksudnya kalau kalian punya gedongan rezeki, ya, harta, ya. Idzan, kalau begitu, la amsaktum, sungguh pasti kalian mengekang, ya, menahan, tidak mau berbagi rezeki, tidak mau sedekah, tidak mau infak, ya. Khasyatal infak, ya, khawatir infak yang menyebabkan fakir, ya, khawatir fakir, ya. Khasyatal infak, ya, takut infak karena takut miskin, ya. Wa kana al-insanu, dan adalah manusia, qatura, sangat bakhil, ya. Qatura, sangat pelit, ya, atau bakhil, ya, pelit, kikir, ya. Baik jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mencela orang-orang yang bakhil, ya, atau orang-orang yang kikir dalam hidupnya, ya. Kalau toh kalian punya gedongan harta, ya, yang melimpah, ya, dan punya apa saja di dunia ini, ya, pasti kalian juga tidak akan mau berinfak, ya.
karena takut jatuh miskin ya. Jadi khawatir jatuh miskin ini salah satu penyakit ya dari manusia ya, karena salah kaprah atau salah paham dalam masalah konsep harta ya. Jadi manusia itu kalau punya harta banyak ya, itu juga kebutuhannya semakin banyak pula ya kan, banyak keinginan ya. Bahkan orang-orang kapitalis itu mereka juga sadar ya bahwa keinginan manusia itu lebih banyak daripada sumber alam itu sendiri ya, atau sumber hartanya itu sendiri ya. Karena banyak keinginan ya. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan kalau laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan sadisa ya. Jadi kalau seandainya anak Adam itu punya 2 lembah ya, atau 2 gunung berupa emas ya, perak, emas, perhiasan maksudnya, dia tidak akan pernah cukup gitu ya. Pasti punya keinginan gunung emas atau lembah emas yang ketiga, keempat, kelima ya kan. Manusia itu gak akan ada puasnya gitu. Dikasih jabatan 1 periode gak cukup, 2 periode gak cukup, diupayakan nambah 3 periode. Jadi sampai mati sebenarnya manusia juga nggak akan pernah cukup gitu, jika tidak akan pernah puas kan. Sampai ayat ini menantang ya, kalau kalian punya gedongan duit ya, rezeki, belum tentu kalian mau berbagi ya kan ya. Belum tentu kalian mau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ya. Disimpan aja itu duitnya, diapakan? Disimpan, ditabung, didepositokan ya, sampai dikubur ke dalam tanah. Banyak itu ya, memang banyak orang-orang kaya sekarang, dari dulu sampai sekarang banyak hartanya itu taruh di bunker gitu ya, peti besi gitu, berupa dolar, berupa lempengan-lempengan emas tuh, dari dulu sampai sekarang ya. Orang-orang kaya itu takut miskin ya. Tidak hanya di bank saja duitnya, tapi dikubur itu di tempat rahasia di rumahnya gitu ya. Untung kalau ingat kuncinya, kalau lupa dia repot juga itu ya. Kasus itu banyak ya. Jadi kalau dulu ada koron, sekarang ada kirun atau koron baru gitu ya. New koron ya. New koron baru itu sepanjang zaman akan selalu selalu ada ya, rakus ya. Makanya saking rakusnya manusia itu, ada sebagian agama itu kalau mati hartanya juga dibawa gitu ya, kuburnya yang megah gitu kan ya. Kan banyak itu ya kasus itu ya, bos rokok itu mati ya di Jawa Timur itu ya, kuburannya magrong ya, kuburan kayak tempat wisata saja gitu ya, dan hartanya dikubur di situ juga ya. Itu manusia itu dikira hartanya juga bisa memberi manfaat nanti di alam kubur, padahal udah beda beda alam. Nah inilah yang disebut dalam surat Alhaakumut Takatsur ya, Alhaakumut Takatsur ya, telah melalaikan kalian at-takatsur ya, menumpuk-numpuk harta ya, menumpuk-numpuk harta. Jadi tidak ada puasnya itu ya, orang kalau udah gila harta ya, atau gila kejabatan, kedudukan, itu apa saja
dimakan atau dikantongin semua ya. Jadi semakin rakus ya manusia itu begitu. Nah, ketika dia mati dan matinya dalam keadaan tidak beriman, maka angan-angan mereka itu kepingin nebus ya keimanan itu walaupun dengan segudang harta ataupun dengan seisi bumi berupa emas ya. Jadi kalau orang kafir itu mati itu ya, itu mereka itu punya angan-angan kalau seandainya bisa beriman 1 detik saja itu ya, mereka mau membayar itu dengan harga mil'ul ardi dhahaba ya, disebut dalam Al-Quran itu seisi bumi berupa apa? Emas. Jadi saking menyesalnya siapa? Orang yang tidak beriman karena sudah terlanjur dimabukkan dengan apa tadi? Harta ya. Mabuk harta ya. Jadi itu mereka nyesel itu. Sehingga iman itu nggak bisa dibeli ya kan, dengan walaupun dengan 1 bumi ya, seisi bumi tadi, dengan dihargakan apa? Berupa emas ya, atau perhiasan. Nah, jadi oleh karena itu ayat ini mengkritik ya, supaya kita itu merubah cara berpikir ya, cara melihat konsep harta itu ya, bahwa harta itu harusnya kita kembalikan fungsinya sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harta itu titipan gitu ya. Makanya dalam Islam itu supaya harta itu tidak mengendap di kantong atau di rumah-rumah orang yang kaya saja, maka ada konsep zakat. Ada konsep apa? Zakat. Minimal lah dikeluarkan 2,5%. Jangan pelit ya. Kalau untuk orang lain itu jangan kikir ya. Kadang dia makan di restoran pajaknya 10% aja nggak apa-apa ya kan. Dan pajaknya 10% itu mau makan nasi goreng di restoran itu ya, itu pajaknya 10% ya. Ini nggak apa-apa. Makan habis 1 juta nggak apa-apa. Tapi kalau untuk infak, untuk zakat, beratnya luar biasa ya. Itu menunjukkan kikir ya. Jadi dia tidak mikir bahwa harta yang dia miliki itu ada hak siapa? Orang lain, minimal 2,5% ya. Nah kalau bisa itu ditambah ya, dengan infak, sedekah ya, wakaf, hibah dan begitu apa seterusnya ya. Jadi harta yang sesungguhnya ya harta yang telah diwakafkan atau diinfakkannya. Kan harta yang disimpan-simpan tadi itu kalau mati ya juga tidak dibawa, karena di alam barzah itu sudah nggak ada bank lagi, sudah nggak ada alat tukar duit ya, nggak ada lagi. Alamnya sudah berbeda ya. Alamnya sudah apa? Berbeda. Bukan alam materi lagi ya. Bukan alam-alam materi yang bisa dibeli dengan duit, harta, tidak ya. Nah sekarang kalau di dunia kan masih bisa dibeli dengan harta ya. Apapun alasannya ya. Semua bisa dibeli. Tapi di alam barzah itu udah berpindah ya, dari alam materi dunia dengan alam yang itu tidak nampak ya, alam immateri namanya ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Makanya disebut alam barzah. Makanya dia menyesal tadi ya, ke alam barzah nggak bawa apa-apa ya. Ya ternyata hartanya ditinggal semua. Nah oleh karena itu ya, ayat ini mengkritik ya
sekaligus memotivasi ya supaya kita ini sadar betul ya tentang konsep harta ini ya. Ya, jangan seperti mereka korun ya, orang-orang kafir yang kemudian menyimpan hartanya ya sebagai harta gedongan ya, tapi kemudian ditinggal begitu saja ya. Ya, ditinggal dan bahkan korun sendiri ditenggelamkan dengan hartanya ya. Itu konsep-konsep tadi rakus ya. Jadi konsep kerakusan itu karena tadi tidak sadar bahwasanya harta itu sifatnya titipan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang harus ditanamkan. Nah, yang kedua, bahwa dalam konsep harta itu setiap harta yang dimiliki oleh kita itu ada hak milik orang lain ya. Ada asnaf 8 tadi ya. Ada fakir, ada miskin ya. Ada fisabilillah ya. Ada hak orang-orang yang gharim ya, orang-orang yang tertumbuk hutang ya. Dan begitu seterusnya ya. Supaya harta itu tidak mengendap ya di kantong orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ya, supaya harta itu tidak dikantongi oleh satu orang, dua orang saja ya. Supaya harta itu berputar gitu ya. Supaya harta itu apa? Berputar. Kalau berputar nanti kehidupan sosial itu jadi harmonis ya. Tidak ada kesenjangan ya. Nah, kesenjangan-kesenjangan sekarang yang terjadi itu kan menyebabkan apa? Terjadinya apa? Kriminal ya, kejahatan-kejahatan. Iya kan? Kejahatan itu luar biasa sekarang ini. Terang-terangan gitu. Mencuri motor di Bogor ini, masya Allah ya. Udah nggak ada malu, nggak ada rasa takut, nekat gitu. BCC itu kemarin udah berapa kali itu? 5 ya. Ya, digarung sama maling motor itu ya. Jadi kenapa itu? Karena tadi sulitnya pekerjaan ya, kesenjangan ya, orang butuh makan ya. Jadi terjadilah kejahatan kriminal tadi itu. Karena konsep sosialnya tadi ya, itu mandek atau macet ya. Jadi kalau ada kesenjangan di tengah-tengah masyarakat, pasti di situ ada kejahatan ya. Ada kriminalisasi kehidupan sosial, itu pasti itu ya. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Nah, kenapa tadi manusia tadi itu senang dengan harta gedongan dan kemudian wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia itu sangatlah kikir ya. Dan manusia itu salah satu wataknya itu sangat kikir ya, qaturo ya. Qaturo itu artinya ay bakhila ya, bakhil ya. Jadi manusia itu salah satu watak bawaannya itu adalah apa? Kikir ya, ya. Kikir ya. Jadi ini penyakit ya. Jadi salah satu penyakit manusia itu adalah penyakit kikir ini ya. Nah, untuk mengobati penyakit kikir tadi ya, harus dirubah ya mindsetnya atau pikirannya dirubah ya. Nah, selama ini orang-orang berpikir kalau harta yang sesungguhnya itu hartanya disimpan kan gitu dah. Padahal sebenarnya kalau konsepnya Rasulullah SAW, harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan gitu. Nah, itu harta yang sesungguhnya, artinya itu harta yang dibawa mati gitu ya. Tapi kalau konsep orang-orang sekarang ya, atau orang-orang kapitalis ya, itu harta, konsep mereka adalah miliki aset sebanyak-banyaknya gitu. Dan aset sebanyak-banyaknya itu disimpan dengan sendirinya gitu. Menguasai atau istilahnya itu privatisasi ya. Sampai aset-aset negara itu dimakan juga itu ya. Sawit dihabisin ya. Tambang emas ya. Jadi masa dari 270 juta ya
Masyarakat Indonesia itu orang terkayanya itu hanya segelintir orang saja, ya, kuasai, ya. Mereka yang menguasai air saja itu ya, dari Aqua, kemudian Fit, apalagi itu ya. Jadi hanya air tak dikuasai oleh mereka, itu jadi orang terkaya di dunia, ya. Mereka menguasai, belum lagi tambang, ya, belum lagi timah, belum lagi semua kekayaan bumi itu ya. Dan yang lucu lagi itu ya, orang yang mengambil harta negara ya, tambang senilai korupsinya 300 triliun cuma dihukum 3 tahun, didenda 5.000, ya itu aneh. Manusia itu ya. Jadi karena tadi ya, rakusnya harta karena disuap gitu. Hakim disuap kok sampai akalnya hilang gitu loh. Masa orang cuma yang dikorupsi saja 300 triliun tetapi dendanya cuma berapa? 5.000. Enak sekali itu. Ya. Jadi tidak adil itu. Nah, sementara kalau rakyat kecil nyuri ayam atau mencuri singkong aja dihukum sampai berapa? 5 tahun misalkan ya. Jadi kalau itu lawan politik gampang ditangkap, tapi kalau anak presiden susah. Walaupun nyewa pesawat katanya nebeng, wah keren nebeng sampai pakai pesawat gitu ya. Jadi KPK-nya ompong ya, KPK-nya giginya ompong, ya. Nggak berani itu ya, nggak berani. Kenapa tadi? Ya itu tadi, manusia itu dibayang-bayangi takut miskin, takut apa? Miskin, takut dicopot, takut dipecat ya. Sehingga nggak berani menyuarakan apa? Kebenaran. Di manusia itu, ya itu tadi wataknya itu takut miskin ya. Saking takutnya miskin tuh nggak berani bicara apa? Kebenaran ya. Nggak berani itu ya. Ya, takut dipecat ya. Takut dimutasi ya, takut gajinya disunat ya, dan begitu seterusnya. Jadinya penjilat ya. Makanya ya, kalau orang-orang itu dia orientasinya itu menumpuk-numpuk harta, cepat kaya ya, dengan cara yang instan, itu pasti hidupnya itu pasti menjilat ya, walaupun dia pinter, intelektual ya. Makanya sekarang banyak kezaliman intelektual itu karena ilmunya dipakai untuk menjilat ya, dipakai untuk menjilat penguasa, sehingga nggak berani berbicara yang benar ya. Wa kanal insanu qatura ya. Dan adalah manusia itu watak bawaannya itu ya adalah takut apa? Miskin ya. Makanya nggak usah takut miskin ya. Karena salah satu senjata setan itu ya'idukumul faqra ya. Setan itu salah satu ya was-was yang dihembuskan, ditiupkan di dalam tiap dada manusia itu. Setan nakut-nakutin apa? Fakir gitu ya. Jadi nggak usah takut fakir ya. Jadi jangan takut miskin gitu ya. Karena kalau sudah ada rasa takut miskin, nah itu kena jebakan apa? Jebakan setan ya. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan panjang ya. Karena angan-angan panjang itu ya itu tadi, berkhayal tadi, nah itu menyebabkan tadi terperangkap dalam jejaring setan ya. Sehingga orang itu kadang kepingin cepat kaya dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara menipu, ya kan? Dan menipu itu sekarang tuh saking detailnya gitu ya, sampai ke orang-orang yang paling lemah itu. Di depan rumah saya itu pernah ada satu kejadian itu ya. Jadi ada tukang rumput yang biasa kerja di depan rumah itu. Tukang rumput pak, orang rumput, tukang rumput ya, orang miskin gitu ya. Dia kalau
kerja di situ, nyabutin rumput itu pakai sepeda gitu ya. Dan orangnya itu agak tuli gitu, udah sepuh gitu, tuli gitu. Kalau pas lebaran minta THR itu. Nah, suatu saat ada kecurigaan gitu, kok sepatu sering hilang gitu ya. Sepatu sering apa? Hilang terus. Kemudian sepeda juga sering hilang gitu. Dan orang nggak akan curiga kan dengan si bapak tua tadi itu. Siapa yang curiga? Orang tuli gitu ya. Kemudian miskin, lemah gitu. Tetapi ternyata ya, kebetulan samping rumah itu punya CCTV gitu. Nah, akhirnya dilihatin. Ternyata pencurinya itu bapak tua tadi itu, yang tuli, yang miskin, yang lemah. Ya Allah, gitu sampai detail begitu dia. Jadi kalau pas nggak ada orang itu sepatu diambilin, Pak. Ya, sepatu, kemudian apa? Sepeda itu diambilin di kompleks itu. Ini tetap dekat rumah saya itu. Nah, kebetulan ketahuannya itu tadi akhirnya dicari ke Johar sini, Pak. Ini ada bakul sepeda ini. Ini penampungan maling juga. Sepeda itu. Akhirnya dibeli di situ. Jadi orangnya akhirnya beli lagi gitu. Sepedanya sendiri dibeli lagi. Itu harga kan berapa juta, harga sepeda bagus itu. Akhirnya dibeli lagi gitu. Nah, jadi ya kejahatan itu sampai sedetail itu gitu lah. Maksudnya sampai orang-orang lemah gitu yang kita nggak ngira dia bakal mencuri, ternyata mencuri itu manusia sekarang ini. Ngeri itu ya. Jadi bapak yang kita kasihani gitu ya, tetapi ternyata maling gitu. Ternyata maling gitu. Nggak nyangka gitu, orang tuli kemudian udah sepuh gitu ya, mencuri gitu ya. Padahal ya sering dikasih santunan, kemudian dikasih pekerjaan gitu ya. Nggak mengira lah gitu ya. Ini zaman sekarang itu luar biasa itu ya. Saking itu tadi, manusia itu saking rakusnya ya, saking apa? Budaya rakus tadi ya, karena takut miskin, karena takut apa? Fakir dan miskin ya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ayat berikutnya ya. Setelah Allah menjelaskan tentang rusaknya manusia gara-gara sifat kikir dan takut miskin tadi. Nah, ayat berikutnya itu menceritakan tentang kasus Bani Israel ya, Bani Israel yang mereka dirusak oleh Allah, salah satunya karena tadi sifat kikir ya. Ya. Innama ahlaka man kana qablakum asyuh ya. Sesungguhnya rusaknya umat Bani Israel ya, sebelum kalian itu salah satunya disebabkan sifat kikir tadi ya, dan takut miskin. Makanya orang-orang Yahudi ya, itu saking takut miskinnya semua dihalalkan. Ketika dulu Nabi Musa melarang supaya yang namanya babi ya jangan dikonsumsi, mereka memang nggak mau mengkonsumsi babi, tetapi mereka itu kemudian ya melakukan upaya ya supaya tidak disebut memakan. Akhirnya babi itu diambil lemaknya. Kan yang dilarang tidak memakan. Kami nggak makan babi, tapi akhirnya mereka itu menggunakan lemak babi. Dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Akhirnya dipakai untuk cat, dipakai untuk lampu, dipakai untuk marah Nabi Musa kan. Jadi mereka itu licik gitu, dilarang nggak boleh makan babi, tapi kemudian memang nggak makan. Akhirnya disulap itu babi itu, diambil lemaknya, dipakai untuk campuran ini, campuran itu, dipakai untuk minyak dan begitu seterusnya. Dilaknat mereka itu karena tadi ketika dilarang itu selalu cari celah ya, cari apa? Celah ya, supaya
tidak menerjang larangan tadi, tapi ada celah-celah baru yang mereka buat. Padahal celah itu juga melanggar apa? Larangan ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dari dulu memang begitu wataknya ya. Saking takut miskinnya mereka ya, dan kikirnya mereka. Makanya ayat berikutnya walaqad ataina Musa. Walaqad dan sungguh ataina kami beri ya Musa, Nabi Musa. Tis'a ayatin ya. Walaqad dan sungguh ataina kami beri Musa, Nabi Musa tis'a ayatin 9 ayat ya. Bayyinatin yang terang ya, yang jelas ya. Jadi Nabi Musa ini sebagai tokoh ya, nabi dan rasul yang Allah utus di tengah-tengah orang Yahudi ya, Bani Israel ya. 9 ayat ya, 9 apa? Ayat maksudnya 9 mukjizat ya. Saking banyaknya ya, tapi tetap aja ngeyel itu yang namanya orang-orang Yahudi itu ya. Makanya sekarang jangan kaget ya kalau orang-orang Yahudi Zionis sekarang itu ya sudah divonis, sudah dihukum oleh PBB atau apapun ya. Negara-negara di dunia ini tetap aja mereka licik ya. Ya, mereka tetap akan melakukan upaya-upaya ya penjajahan itu dan menghalalkan segala cara. Saking jahatnya mereka itu kemarin ya, ada mayat ya, jenazah ya, orang Palestina yang ditangkap Yahudi dan diserahkan ya. Tapi kemudian jenazah itu dipasangi bom itu. Sehingga ketika diangkat ke kuburan mau dimakamkan itu meledak ya. Sementara yang mengangkat itu kan ribuan orang, jadi mati semua kan, banyak yang mati. Wah itu jahat kan ya, itu kriminal itu. Dan ketika kita sosialisasikan video itu, video kita diblokir itu. Saya udah coba berulang kali tak upload ke YouTube, YouTube-nya diblokir gitu. Ke TikTok ya diblokir semua. Jadi nggak bisa kita untuk memojokkan Yahudi melalui media sosial karena yang punya mereka juga gitu. YouTube mereka punya ya kan. Jadi kejahatan mereka itu sangat-sangat jahat, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak gitu. Untuk mengecam melalui media sosial aja, media sosial kita langsung diblokir sama mereka. Ya, dianggap melanggar komunitas. Padahal itu mereka tidak mau orang-orang Yahudi ini boroknya itu dimunculkan ya di dunia ini ya. Tetap aja mereka licik gitu ya. Nah, dan sejak dulu, sejak zaman Nabi Musa itu kurang apanya? Membawa 9 mukjizat ya. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Dan aku berikan bekal Nabi Musa itu berapa? 9 ayat yang jelas. Artinya 9 mukjizat. 1 ya. Mukjizat Nabi Musa itu ada 9 ya. Tongkat ya. Tongkat Nabi Musa itu tongkat kayu berubah jadi ular ya, itu mukjizat itu. Kedua tangan ya. Jadi tangan Nabi Musa itu kalau dulu belum ada listrik ya, tangan Nabi Musa itu bisa memancarkan cahaya. Demikian juga lisan yang ketiga, lisan Nabi Musa juga sama. Wal bahar, dan juga yang keempat itu lautan ya. Lautan dibelah jadi 2 ya, pecah ya. Itu juga mukjizat Nabi Musa. Yang kelima itu angin topan ya, tufan ya. Wal jarad ya, demikian juga belalang ya. Wal kummal wad dofadi, belalang, kemudian kutu, kodok, dan juga darah ya.
Jadi dulu orang-orang Bani Israel itu pernah terkena pandemi ya, wabah. Darah, kutu di mana-mana ya. Kodok di mana-mana. Jadi mau makan, mau bertani apa habis tuh sama kodok ya. Kumal, kutu ya, kutu itu di mana-mana menyerang orang-orang Bani Israel ya. Pandemi itu, wabah itu ya. Nah, mukjizat-mukjizat tadi dan juga wabah yang Allah kirim untuk Bani Israel tadi nggak mempan gitu ya. Mereka juga tidak kembali ke jalan yang benar ya. Makanya orang-orang Yahudi itu ya, seburuk-buruknya manusia ya, seburuk-buruknya apa? Makhluk yang ada di muka bumi itu Yahudi ya. Makanya kenapa ya ayat-ayat tentang Yahudi itu paling banyak ya, panjang lebar. Al-Baqarah disebut, sampai di Al-Isra dimunculkan lagi ayat ini ya. Ya karena itu memang masalah kita di dunia ini sekarang di bawah cengkraman Yahudi ya. Iya, sampai hari ini apa yang tidak dicengkram oleh Yahudi ya? Tidak bisa, semuanya Yahudi ada. Mau teknologi sekarang itu Yahudi, perbankan dunia ini ya, itu juga di bawah Yahudi, bank dunia itu ya. Ya, Yahudi itu rasis banget. Sampai kenapa bank syariah pun nggak berkutik juga. Makanya bapak ibu kalau ke bank kan ditanya, yang ditanya kan namanya siapa, ibunya siapa, kan nggak bapaknya tuh. Kenapa coba? Nggak tahu rahasianya. Rahasianya itu rasisnya Yahudi. Gara-gara itu dulu ya masalah Ishak dengan Ismail ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dendam betul itu ya, karena mereka itu merasa ya ibu mereka ya dari Ishak ini itu diduakan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi kalau Ismail sama Hajar itu ditungguin ya, tapi kalau Sarah ditinggal, makanya mereka tuh dendam itu. Makanya kalau mereka tanya ibunya apa, mereka tanya yang ada ibumu nggak ada bapakmu katanya. Makanya sekarang semua perbankan di dunia ini pasti kodenya apa? Siapa nama apa? Ibumu, itu Yahudi punya itu. Ya. Sampai seperti itu. Ya, belitan di dunia ini. Kenapa nggak bapakmu? Ya kan? Nggak ada itu. Bank manapun, sampai BSI, sampai bank-bank syariah itu nggak bisa keluar dari sistem perbankan dunia itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi karena itu Yahudi punya ya. Dan apapun ya, sampai malah masalah bisnis air, sampai apapun di dunia ini itu nggak bisa lepas dari jeratan-jeratan apa? Yahudi ya, begitu panjang itu Yahudi itu ya, belangnya itu panjang sekali. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu menggugah kita tentang bahayanya orang Yahudi, tapi orang Islam nggak melek-melek ya, malah nyamperin Yahudi. Nah itu loh, sok toleran gitu ya, malah dapat profesor lagi itu sekarang ini, aduh, atas nama apa moderasi agama gitu. Capek kita itu melihat keadaan umat Islam yang apa ya, sok santun sama Yahudi, sok toleran gitu loh ya, sok kemudian ingin menjalin hubungan dagang dengan Yahudi ya, ingin menjalin hubungan apa antar negara dengan Yahudi. Banyak orang-orang kayak gitu itu ya, ada aja yang bela gitu ya. Jadi walaupun Yahudi dicaci maki, tapi Yahudi itu tetap berpengaruh gitu. Amerika Serikat aja nggak berkutik gitu ya, nggak berkutik. Dunia Islam juga nggak berkutik. Yahudi itu kan Zionis Israel itu ya, negaranya kecil ya, gedean Bogor gitu lah. Masa dunia Islam nggak mampu sih? Kecil itu ya, tapi dibuat nggak berkutik itu dunia Islam ya, dunia bahkan seluruh dunia gitu. Nah, ini lobby-lobby Yahudi nih ya, dari dulu itu ya, lobby-lobbynya begitu ya. Nabi Musa saja yang membawa 9 ayat tadi ya, mereka nggak mempan itu ya. Fas'al bani Israila
Maka tanyalah itu kepada Bani Israel ya. Id ja'ahum, id ketika ja'a datang hum kepada mereka. Faqala lahu Fir'aunu ya. Maka berkata baginya Fir'aun, ini sesungguhnya aku la'adhunnuka ya Musa, aku berprasangka, aku yakin engkau wahai Musa mashura ya, kamu orang yang tersihir ya. Ya. Qala laqad alimta ya. Maka ia berkata laqad alimta, sungguh telah engkau tahu ma anzala haula, apa yang Allah turunkan pada mereka, illa rabbus samawati wal ard, kecuali Allah penguasa langit dan bumi, basair ya, sebagai tanda kekuasaan yang jelas nampak oleh pandangan mata ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku la adzunnuka, aku menyangka engkau ya Fir'aun, wahai Fir'aun ya, mathbura ya, orang yang akan celaka ya, orang yang celaka. Jadi itulah ya kisah ya Nabi Musa dengan masyarakat yang ingkar waktu itu ya, Fir'aun dan kawan-kawannya ya, akan selalu apa? Menuduh ya. Musa udah bawa 9 ayat, dituduh itu tukang sihir Musa itu. Padahal rajanya sihir itu ya Fir'aun tadi dan penasehatnya. Kan salah satu penasihat Fir'aun itu tukang sihir. Malah yang dituduh Nabi Musa gitu ya, otaknya Nabi Musa. Nah ini begitu. Jadi dia itu ya, musuh-musuh Islam itu akan selalu membuat makar ya, makar-makar untuk menjegal ya, atau menjatuhkan kebenaran ya. Walaupun sebenarnya kebenaran itu tidak akan pernah jatuh ya, tapi ya orang-orang yang nggak suka dengan kebenaran itu akan selalu menjatuhkan apa? Kebenaran. Dan orang-orang yang menjatuhkan kebenaran ya pasti celaka. Makanya Nabi Musa mengatakan wa inni la adzunnuka ya Fir'aunu mathbura ya. Aku yakin kamu nanti pasti celaka karena kamu telah menentang apa? Kebenaran ya. Dan ini juga pasti ya janji Allah ya. Yang namanya orang-orang yang menentangkan kebenaran itu pasti apa? Celaka, jatuh dengan sendirinya ya. Fa'arada an yastafizzahum ya. Fa'arada, kemudian dia menginginkan an yastafizzahum ya, untuk mengusir mereka minal ardi, dari bumi. Jadi Fir'aun ini berupaya untuk mengusir ya Musa dan kaumnya dari tanah air ya, diusir, dikejarkan. Makanya itu fa'aghraqnahu, kemudian kami tenggelamkan ya Fir'aun, waman, dan bala tentara ma'ahu, yang bersama Fir'aun, jami'an, seluruhnya ya. Akhirnya ya namanya kemungkaran, kebatilan, orang-orang yang memusuhi agama Allah pasti ditenggelamkan ya. Dari dulu sejarahnya begitu, pasti kalah ya. Wa qulna min ba'dihi, dan kami katakan setelah itu li Bani Israel, kepada Bani Israel, uskunul arda, tinggallah kalian di bumi. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka ketika datang janji akhirat, ji'na, kami datangkan bikum, kepada kalian ya. Jadi kami nanti akan datangkan kalian, kalau sudah datang itu janji akhirat, kami datangkan kalian lafifa ya. Lafifa, kalian dalam keadaan bercampur, berkumpul-kumpul ya, berlapis-lapis ya. Jadi berlapis-lapis ya kalian nanti ya. Baik jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya fenomena
keadaan ya, umat-umat terdahulu ketika mereka menentang kebenaran, maka ujungnya akhirnya mereka juga dijatuhkan ya, atau celaka karena sebab menentang agama apa? Allah ya. Jadi kebenaran itu akan datang dan kebatilan itu akan sirna. Itu memang sejarahnya begitu dari dulu sampai sekarang ya. Makanya kezaliman itu tidak abadi di dunia ini, nggak abadi ya. Setinggi apapun ya kedudukannya, kalau dia zalim pasti jatuh ya, pasti. Kapan waktunya itu Allah yang tahu. Tapi dari dulu sejarahnya begitu, kalau udah semakin zalim seseorang, pasti itu bukan semakin puncak karir ya, tapi semakin jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Fir'aun yang di puncak karirnya sebagai raja penguasa, yang kemudian dia ngaku Tuhan, malah justru dijatuhkan sampai nyungsep tenggelam tadi ya di lautan itu, karena memang begitu sunatullahnya ya. Makanya tidak ada kezaliman kecuali dia jatuh sendiri sebab kezaliman tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.